sangkra beter lawas sangkra hente kira dahara takara. Terima kasih Tuhan untuk hari yang dahsyat luar biasa. Kami telah memuji menyembah Tuhan, bahkan semua doa-doa syafaat yang sudah kami naikkan. Kami percaya Tuhan Engkau dapat melakukan jauh lebih banyak, lebih dahsyat dari apa yang kami minta dan kami doakan. Terima kasih, saat ini kami akan dengar firman-Mu. Taruh pesan-pesan firman-Mu Tuhan yang kuat bagi kami. Hamba-Mu Kau sembunyikan, dia Tuhan yang nampak. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya. Tapi jikalau Tuhan mau meminjam, mau memakai bibir mulut lidah hamba-Mu, biar hamba-Mu ada tinggal dalam pengurapan Tuhan. Bahkan kami semua Tuhan, jemaat Tuhan, mari Tuhan Engkau berikan kami roh ketajaman, kepekaan, roh hikmat untuk kami diberikan daya tangkap, untuk kami boleh dengan cepat Tuhan mengambil setiap pesan-pesan Tuhan pagi hari ini. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, semua fasilitas media yang kami pakai Tuhan diberkati, diurapi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan, shalom, Bapak Ibu, luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih Tuhan, di mana Shalom. Baik ya, kalau kita ada sampai saat ini, ya kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita sehat, kita kuat, itu anugerah Tuhan. Bapak Ibu bersyukur kepada Tuhan, hari ini ada pesan Tuhan ya yang kuat yang Tuhan taruh di hati saya semenjak seminggu lalu, ya berkenaan karena emang kita masih pada minggu ini masih ada dalam minggu-minggu kebangkitan Tuhan Yesus. Nah makanya saya rindu ya men-share sesuatu yang Tuhan taruh ya untuk kita boleh melihat kuasa ya kebangkitan Yesus Kristus. Ada fakta-fakta kebenaran yang saya akan angkat dari firman Tuhan tentunya tentang bagaimana dampak ya pengaruh daripada kuasa kebangkitan Tuhan Yesus untuk kita sebagai orang yang percaya. Saudara, nanti saya akan share untuk kita boleh lihat firman Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa ketika kita ada, saudara, ya, kita boleh mendengar firman Tuhan semua tentunya karena anugerah Tuhan. Saudara, kita akan lihat ya ada beberapa poin yang akan saya bagi secara cepat, saudara, untuk firman Tuhan pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan kita, karena cuma waktu singkat ya untuk pagi hari ini, saya akan share bagi kita semua. Saudara jemaat Tuhan harus berdoa minta hikmat kepada Tuhan untuk menangkap ya apa yang Tuhan taruh untuk kita tentunya sebagai pesan firman Tuhan. Saudara, kita akan berbicara tentang kuasa kebangkitan ini, saudara. Tentunya kita tahu bersama ya, sebagai orang yang percaya, kita sudah ya merayakan ya kuasa kebangkitan ini. Kita lihat saudara bahwa sungguh membawa pengaruh, ya membawa dampak yang luar biasa sebenarnya ya bagi kita. Karena saudara, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka tentunya sia-sia iman kita. Nah, sebabnya saudara, pada poin yang pertama ini kita baca dalam Filipi pasal 3 ayat 10 ya, kuasa kebangkitan ya. Kata kebangkitan ini saya ambil dari kata anastasis ya di dalam bahasa aslinya, yaitu yang artinya dibangkitkan ya. Jadi saya lihat banyak ibu-ibu yang suka ya kalau ada anak atau cucu perempuan dikasih nama Anastasia. Nah, sebenarnya itu kata Anastasia itu diambil dari akar kata ini, anastasis, artinya kebangkitan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita baca Filipi pasal 3 ayat 10 sebenarnya sampai ayat 11 ya. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara kasih dalam Tuhan, kita akan lihat saudara, saya angkat ada 5 poin ya di dalam kita menerima
ya kuasa daripada kebangkitan Yesus Kristus ini, yaitu saudara, yang pertama, kuasa kebangkitan itu kita baca dalam firman Tuhan Kisah Para Rasul 2 ayat 24. Saya akan hanya dengan cepat saudara mengangkat ayat-ayat yang Tuhan taruh untuk sebagai pesan yang kuat, bahwa kita tahu saudara, dari zaman dahulu di dalam Lukas pasal 20 ayat 27 ada satu mazhab atau satu sekte ya yang mengajarkan, yaitu saudara mazhab Saduki. Mereka tidak percaya akan adanya kebangkitan ya. Itu ada dalam Lukas 20 ayat 27. Saudara baca di sana. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, bahwa benar-benar kita harus tahu ya, kuasa daripada kebangkitan itu memberi dampak ya. Ada saudara memberikan satu kemenangan bagi kita. Karena di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 24, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari segala maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada di dalam kuasa maut itu. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 24 ini saudara menceritakan bagaimana Kristus ya, yang saudara pada ayat-ayat sebelumnya itu menceritakan juga tentang kematian Kristus. Karena tidak akan ada satu kebangkitan tanpa ada kematian terlebih dahulu. Nah, di dalam dampak kuasa kebangkitan ini, Yesus sudah menang. Dia menghancurkan kuasa maut. Ya, firman Tuhan berkata saudara dalam Roma pasal 3 ayat 23 bahwa semua manusia sudah berbuat dosa. Mungkin saudara berkata, bagaimana kalau masih bayi? Ya, masih anak. Kan ada orang bilang ya, anak yang katanya baru meninggal, dia belum punya dosa, ya masih putih seperti gitu. Tapi saudara, saya mau jelaskan di sini bahwa kita sebagai manusia disebut sebagai orang berdosa bukan karena kita berbuat dosa. Amin, Bapak Ibu. Tetapi emang karena udah dari sononya kita mewarisi ya dosa daripada manusia pertama, yaitu Adam. Sehingga saudara harus tahu, kalau saja Tuhan Yesus tidak menang mengalahkan kuasa maut pada peristiwa di Golgota, maka saudara kasih dalam Tuhan, kita akan tetap ada di dalam kuasa dosa. Sedangkan saudara tahu, kutuk kuasa dosa itu membawa apa saudara? Bukan membawa keselamatan, bukan membawa kehidupan, bukan membawa kesejahteraan, kebahagiaan. Tapi justru sebaliknya, bahwa kuasa maut, ya firman Tuhan Roma 6 ayat 23, bahwa upah dosa adalah maut. Dan karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, upah dosa adalah maut. Saudara, dosa ini harus dihancurkan. Dan saudara, kita manusia nggak akan bisa mampu untuk menghancurkan dosa. Hanyalah saudara, kita baca tadi, tetapi Allah membangkitkan dia. Ada kuasa kebangkitan saudara dari Yesus Kristus yang menghancurkan kuasa maut. Kuasa maut yang membawa sakit penyakit, kemiskinan, kekurangan, penderitaan, air mata, dan kesengsaraan. Yesus hancurkan itu. Saudara, lewat kita melihat ada kuasa kebangkitan yang Tuhan kerjakan. Saudara kasih dalam Tuhan, satu peristiwa saudara, saya pernah merenungkan pada peristiwa balik sedikit kebangkitan. Saudara, saya sempat berimajinasi begini saudara. Waktu orang-orang mengolok-olok Tuhan Yesus saudara, waktu dia di kayu salib, mereka berkata, masakan engkau dibilangnya anak Allah, engkau yang katanya bisa membangun bait Allah yang sudah hampir 47 atau berapa tahun itu hanya dengan 3 hari begitu ya. Saudara, saudara membayangkan bagaimana dalam gejolak hati Yesus waktu itu. Saudara, di dalam dia mendengar ya olok-olokan, ya fitnahan, sindiran dan sebagainya. Saya mikir begini saudara, seandainya waktu Yesus ya di kayu salib saat itu udah nggak tahan, lalu lihat dia turun saudara, dia loncat, saudara ya, oh my God saudara, saya nggak bisa pikir. Kita semua pasti ada di dalam neraka. Kita semua pasti saudara mati terkutuk di bawah kuasa dosa. Nah makanya saudara kasih dalam Tuhan, kita bersyukur Yesus yang menghancurkan kuasa maut, dia memberi kemenangan bagi kita. Katakan amin. Puji Tuhan saudara. Hal yang berikut saudara, hal yang kedua, kita baca saudara secara cepat saja ya. Kuasa kebangkitan itu memberikan kepada kita saudara suatu kesaksian yang benar.
Ya, kenapa saudara saya catat di sini? Iman kepercayaan kita tidak menjadi sia-sia. Baca dalam firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup di dalam dosa. Ini yang saya sampaikan tadi, saudara. Kebangkitan itu saudara selalu identik dengan kematian. Kalau Kristus tidak mati, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah semua kepercayaan kita, iman kita, saudara. Tetapi yang benar ialah Kristus telah dibangkitkan, ayat 20, dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Saudara kasih dalam Tuhan, kita lihat firman Tuhan ini ya, maka sia-sialah kepercayaan. Saya bisa saudara menantang saudara untuk merenungkan sejenak. Seandainya kalau saya udah hampir 30 tahun full time dalam pekerjaan Tuhan. Seandainya ya gembala pemimpin kita juga Pastor Hebron ya sudah begitu, katakanlah kami sudah memang hidup melanglang buana gitu ya di pelayanan. Lalu saudara tiba-tiba semua ibadah kami, semua perjuangan kami, semua pengorbanan kami, semua air mata kami, ya jerih lelah kami, saudara. Lalu Yesus nggak dibangkitkan, saudara. Apa yang terjadi? Maka dikatakan di situ apa? Sia-sia semua. Ya, sia-sia. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Tetapi yang benar, catat ini saudara, tetapi yang benar ialah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Amin saudara, luar biasa ya. Kita next saudara kasih dalam Tuhan. Hal yang ketiga saudara, ini yang sangat saya exciting sekali saudara. Baca firman Tuhan, ini kuasa dampak daripada kebangkitan Kristus itu. Baca Matius 27 ayat 52 sampai 53. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Saudara kasih dalam Tuhan ya, kuasa daripada kebangkitan Kristus ini sebenarnya mengerjakan sebuah revival bagi kita. Katakan amin, saudara. Akan ada kebangunan rohani, akan ada kebangkitan. Saudara, saya pun waktu terima firman ini, saya tulis, saya bikin, saudara, itu saya sangat exciting sekali. Kenapa, saudara? Karena saya merasakan bahwa ada roh kebangunan rohani, ada spirit, ya, revival itu, kebangkitan. Kenapa, saudara? Nanti saya akan buka pada poin-poin selanjutnya. Kita lihat kejadian waktu Yesus, saudara, mati. Saudara, dikatakan ketika Yesus menyerahkan nyawanya, ya, dia berkatakan sudah selesai dan dia menyerahkan nyawanya, maka terjadi sesuatu hal yang luar biasa. Ya, dikatakan dalam firman Tuhan bahwa tirai di bait Allah robek, saudara, dari atas ke bawah. Apa artinya? Yang sesungguhnya saudara pada zaman dahulu perjanjian lama yang bisa ketemu Tuhan, saudara, yang hanya bisa saudara menghadap Tuhan hanyalah imam besar 1 tahun 1 kali. Tapi ini petanda waktu Yesus mati, maka tirai bait Allah itu robek dari atas ke bawah. Adalah menjadi inisiatif Allah, inisiatif sorga, bahwa kita tidak ada lagi saudara? Tidak ada lagi tirai, ya, tidak ada lagi batasan untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Kitalah imamat yang rajani, kata firman Tuhan. Amin, saudara. Kita bangun, kita datang kepada Tuhan. Inilah saudara yang terjadi sehingga saudara kalau kita merayakan saudara ya hari kebangkitan Tuhan Yesus ya pun di dalam doa-doa kita di MDSP ini, yakinlah saudara bahwa Allah mengerjakan sebuah revival. Amin, saudara. Dikatakan di sini, saudara, waktu itu juga Yesus mati, orang-orang mati bangkit waktu itu, saudara. Orang-orang kudus ya di Yerusalem waktu itu. Terjadi hal yang luar biasa. Ya, terjadi kegerakan, katakanlah begitu, saudara. Heboh gitu, Yerusalem heboh, gempar. Terjadi revival. Kenapa, saudara? Banyak orang-orang mati waktu itu bangkit. Nah, saudara, mereka udah bangkit nih. Ya, pada waktu Yesus mati. Tapi setelah Yesus naik ke surga, maka orang-orang ini, saudara, yang udah bangkit, nggak tahu, mungkin mereka masih dalam kubur kali, yang nggak tahu ngapain di kubur. Cuma dicatat, coba saudara selidiki. Matius 27 ayat 52, 53 dikatakan, setelah dan sesudah kebangkitan Yesus, keluarlah mereka. Saudara, ini revival, saudara.
Kita membawa api kebangkitan Tuhan. Kita membawa api revival Tuhan. Kita harus go. Katakan amin, saudara. Kita harus pergi. Kita harus keluar dari kubur-kubur kenyamanan kita. Kita harus keluar dari cara hidup kita yang lama. Kita harus keluar dari semua apapun yang menutup kita. Yang menghalangi kita untuk kita bawa pergerakan. Untuk kita bawa revival. Untuk bangsa-bangsa dan kota kita. Oke, next, saudara. Amin. Saya cuma diberi 20 menit. Kita lanjut, saudara. 3, kebangunan rohani. Dan kemudian, saudara, hal yang keempat, kuasa, ya, kebangkitan Kristus itu, saudara, akan mengubah hidup kita. Ya, baca Roma 6 ayat 4. Baca sama-sama, saudara, ya. Saya dikasih ayat-ayat ini, saudara, oleh Tuhan untuk bukan cuma untuk saya. Saya maunya saudara tahu supaya saudara sadar dan mengerti bahwa fakta kebenaran tentang kuasa kebangkitan Kristus itu yang dikatakan oleh Paulus tadi, bahwa aku berdoa, ya, supaya aku mengenal, ya, dengan benar, tapi lebih daripada itu agar supaya kuasa kebangkitan itu, ya, terjadi, saudara. Apa kuasa kebangkitan itu? Nah, ini salah satunya, saudara, yaitu dengan kuasa kebangkitan Kristus mengubah hidup kita. Amin. Katakan amin, saudara. Membuat hidup kita menjadi baru. Roma pasal 6 ayat 4. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Mbak Vina, mau ikut ke pasar? Siapa yang mau ikut? Demikian Membeli itu tuh. akan hidup di dalam hidup yang baru. Katakan akan hidup dalam hidup yang baru. 1, 2, 3. Akan hidup Dalam hidup yang baru. Kemuliaan, saudara. Amin. Kehidupan yang di dalam hidup yang baru, saudara. Hidup yang bagaimana? Hidup yang bagaimana yang dikatakan, saudara, oleh firman Tuhan ini, ketika kita menerima kuasa kebangkitan Kristus itu, maka kita akan mengalami sebuah, saudara, transformasi, ya, sebuah perubahan di mana, saudara, kita yang tadinya hidup, saudara, dalam hidup yang lama, dalam hidup manusia daging kita, saudara, dalam hidup kesengsaraan, kekurangan, sakit, penyakit, kutuk dosa yang kita bawa. Sekarang kita pindah, saudara, ya, di dalam satu kehidupan yang berkemenangan. Apa itu hidup yang baru, saudara? Hidup yang baru adalah hidup di mana kita bisa menikmati hubungan yang indah, hubungan yang intim, hubungan yang mesra dengan Tuhan sebagai Bapa kita. Katakan amin. Amin. Hidup dalam hidup yang baru adalah hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Hidup di dalam hidup yang baru adalah hidup di dalam hidup yang berkemenangan. Hidup di mana kita punya pengharapan. Saudara, ingat loh, di luar sana, saudara, ada begitu banyak orang yang putus asa. Tidak ada harapan. Saudara, saya dengar kesaksian teman saya juga emang benar yang seperti apa dikatakan. Saudara, ada teman saya di Australia, dia bilang emang benar ada satu jembatan itu, saudara. Ya, orang suka loncat di sana, saudara, bunuh diri. Ya, ada satu keluarga, ada pribadi, saudara, ada bapak-bapak, ada ibu, ada bapak dengan anak-anak, ya, dan sebagainya. Saudara, kenapa? Karena mereka tidak pernah mengalami apa yang dinamakan, saudara, hidup di dalam satu hidup yang baru, hidup yang berkemenangan, hidup yang menjanjikan, hidup yang diberikan masa depan yang cerah dan gilang gemilang oleh Tuhan. Di sana ada kemenangan, ada kebahagiaan, ada keberkatan, ada damai sejahtera, ada ketentraman. Amin, saudara. Sebabnya, saudara, mari dengan firman Tuhan ini, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikianlah kita juga akan hidup dalam hidup yang baru. Haleluya. Amin. Hidup yang lama sementara masih tetap berjuang. Ya, di dalam dunia ini kita masih, saudara, benar-benar struggle, ya, dengan kehidupan ini. Tapi ada satu masa kita akan pindah pada satu kehidupan yang baru. Ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus, kita masuk dalam kekekalan. Kata firman Tuhan, tidak ada air mata di sana. Tidak ada dosa di sana. Tidak ada yang menyakitin kita. Tidak ada yang menyusahkan kita. Tidak ada iblis yang, saudara, ya, datang selalu mengganggu, menghancurkan kita. Tetapi di dalam kehidupan yang baru, saudara, walaupun mungkin saat ini saya katakan jangan nanti mau jauh-jauh, ya, lama-lama kita di sorga. Saya tekankan hari ini pun, saudara,
kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Katakan amin. 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 Hidupan saudara di dalam menjalani satu hidup di dalam hidup yang baru, itu adalah berbicara kita telah dipindahkan dari kerajaan dunia yang gelap ini, pindah pada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itulah kerajaan Allah. Firman Allah berkata kerajaan Allah itu tidak jauh daripadamu, tapi kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kamu. Amin, Bapak Ibu. Amin. Kerajaan Allah ada di menara doa segala bangsa. Amin. Yes, Haleluya. amin. Ada dalam hidupmu. Engkau penuh Amin, dengan amin. engkau ada kebenaran. Engkau ada penghiburan, penguatan dari Roh Kudus. Roh Kudus diam di dalam kamu. Firman Allah berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi saudara, next yang terakhir saja. Saudara, daripada kuasa kebangkitan ini, saudara, ini juga hal yang sangat luar biasa. Membangkitkan pengharapan kita. Pengharapan tentang apa, saudara? Di dalam Roma pasal 8, saudara, ya, kita baca. Kita baca sama-sama ya. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Katakan amin, saudara. Ya, Roh Kudus, ya, di dalam kebangkitan Kristus ada karya Roh Kudus, ya. Roh Kudus ini yang sudah dicurahkan, yang diberikan kepada kita gereja Tuhan, kepada anak-anak Tuhan, kepada semua orang percaya. Ketika kita percaya kepada Dia, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Maka saudara, kuasa daripada kebangkitan ini, ya, yang dikerjakan, dikatakan sini, jika roh yang telah membangkitkan Kristus diam di dalam, ya, Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus, maka Ia di sini adalah Roh Kudus. Maka Roh Kudus yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari orang mati akan menghidupkan juga, ya, tubuhmu yang fana ini. Haleluya, saudara. Luar biasa, amazing sekali ayat ini, saudara, ya. Sehingga ini yang membuat kita semakin, ya, bergairah, semakin ada pengharapan. Ya, orang sekarang lagi takut mati, menghindar semua, ya, stres, semua apa, ya, gitu kan. Tetapi orang Kristen, firman Tuhan berkata, mati adalah keuntungan. Dan saudara, hidup adalah bagi Kristus. Luar biasa enggak, saudara? Yang saya garis bawahi di sini, kita akan diberikan, saudara, tubuh yang baru, ya, tubuh kemuliaan dikatakan di sini tadi, ya, saudara. Di dalam kemuliaan Bapa, ya. Jadi jangan, ya, don't worry bagi Bapak Ibu dan saya yang hidungnya kurang mancung. Yang tubuhnya ada kurang-kurangnya, saudara, ya. Don't worry. Karena saudara, inilah janji Tuhan. Di dalam kuasa kebangkitan ada roh, ya, roh Allah yang telah membangkitkan Kristus, roh yang sama juga itu yang diberikan Bapa kepada kita. Katakan amin. Amin. Untuk apa? Supaya saudara kita boleh mengalami kemuliaan Bapa. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 11, ya, pada peristiwa kebangkitan daripada Lazarus, Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati, ya, tetapi dia akan hidup, ya, dia akan dibangkitkan. Jadi saudara, ya, puji Tuhan, kalau Tuhan Yesus datang kita nggak ngalamin kematian, kita rapture, ya puji Tuhan, saudara. Ya, itu nggak menutup kemungkinan, ya kan? Saya juga sering berdoa kan, ya, kalau bisa nggak mati ya rapture aja gitu kan. Nah, tetapi kalau seandainya emang kita ditentukan untuk mati, tubuh boleh hancur. Tubuh yang fana ini akan lenyap, akan dimakan oleh cacing-cacing. Nah, makanya saudara, ini ya satu perenungan. Kita yang cantik-cantik, kita yang kaya-kaya, kita yang sukses, kita yang hebat, ya, kita yang punya talenta karunia, ingat baik, saudara. Ada waktu, ada masa semua kecantikan kita nanti digrogoti. Waktu kita mati, masuk ke liang kubur, cacing-cacing, saudara, ya, grogoti semua habis lenyap. Tetapi tubuh kemuliaan, itulah tubuh yang diciptakan dalam roh Allah.
sama seperti Yesus. Saudara, waktu Yesus bangkit, dikatakan disaksikan oleh firman Allah dalam 1 Korintus pasal 15. Ada kurang lebih saudara 500 orang, saudara, harus ada saksi ya, karena sekarang kan lagi ada perdebatan ya, boro-boro mereka percaya kebangkitan. Wong yang disalib Yesus, katanya mereka itu cuman murid, salah satu murid dari Tuhan Yesus ya. Kita udah tahu bersama ya, Injil Barnabas. Ya, saudara, padahal luar biasa. Kebangkitan Yesus seperti yang sudah kita baca tadi. Ini benar-benar, yang benar adalah bahwa Yesus memang pernah mati. Tapi pada hari ketiga dia bangkit mengalahkan maut. Dan dia memberikan saudara 5 hal ini bagi kita semua. Saya percaya inilah saudara satu keberkatan bagi kita. Ya, satu hal yang sangat luar biasa bagi kita. Yaitu kita percaya kita boleh menjadi anak Tuhan, kita boleh ya, mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Semua saudara ada pengharapan, ada janji Tuhan bahwa semua jeri lelah kita, kata Tuhan ya, 1 Korintus 15:58, di dalam persekutuan kita bersama dengan Tuhan. Itu awalnya diceritakan tentang kebangkitan Kristus, bahwa segala jeri lelah kita di dalam persekutuan kita bersama dengan Tuhan, semua tidak sia-sia. Amin. Firman Tuhan, mari tunduk kepala. Kontra morapa sangkra bateri di kararawa sangkra. He karakara sangkra raba. Bapak, terima kasih. Hamba-Mu telah menjelaskan dengan terbatas Tuhan. Tapi aku percaya, aku mendedikasikan semua firman ini. Roh-Mu yang lebih hidup dan lebih berkuasa mampu menerjemahkan dan memberkati semua anak-anak-Mu di menara doa segala bangsa. Semua kepujian, kehormatan, kemuliaan hanya aku kembalikan kepada Yesus Kristus yang mempunyai firman ini. Haleluya. Amin.